Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Panggapar. Selamat datang di Alur Beninjus. Seperti yang sudah kita lihat tadi, bagaimana kondisi hutan kota Palu saat ini. Kali ini, kita akan mereview sedikit kondisi hutan kota Palu saat ini. Apakah masih menjadi tempat destinasi wisata? Atau telah berpindah menjadi kawasan hutan? Yang namanya hutan itu tak terurus. Hutan kota Palu yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, dulunya adalah lahan tidur milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemandangannya hanya pepohonan yang direndam. Pada tahun 2017, Wali Kota Palu saat itu, Bapak Hidayat, berinisiatif meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberdayakan lahan kosong ini menjadi tempat destinasi wisata, sekaligus memberi namanya menjadi hutan kota kaum Bona. Perjanjian pinjam pakai pun terjadi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kota Palu. Ya, jadi pinjam pakai ya, bukan hak milik Kota Palu nih. Mungkin suatu saat juga bisa berubah. Tak tanggung-tanggung, Wali Kota Palu saat itu, Bapak Hidayat, berkeinginan menggelontarkan 300 miliar dana untuk pembangunan hutan kota ini. Ya, saya rasa besaran dana itu layak. Karena Kota Palu kan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, etalase Sulawesi Tengah, memang membutuhkan penataan kota yang menarik. Jika wisatawan domestik ataupun mancanegara datang ke Kota Palu, setidaknya mereka sudah tahu sedikit kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Karena Kota Palu menyediakan promosi itu. Kota Palu representasi dari Sulawesi Tengah. Lanjut, kita balik lagi pada masa kepemimpinan Wali Kota Bapak Hidayat. Hampir kurang lebih 40 miliar dana telah digelontarkan untuk pembangunan hutan kota Kombona. Ya, tentunya agar tempat ini menjadi nyaman dan asri bagi masyarakat Kota Palu. Sejumlah fasilitas pun dibangun, mulai dari olahraga, taman, bahkan area kesenian. Bahkan sejumlah acara besar pun pernah berlangsung. Pada tanggal 12 Agustus 2018, masyarakat Kota Palu dan kabupaten sekitar dihibur oleh penampilan Okas Asturias Spanyol. Kurang lebih hampir 50 orang yang tampil di puncak acara Palu Salone Procession. Ini sudah sekitar 2 tahun, 2 tahun lebih. Pendapat Bapak selama ini tentang hutan kota ini bagaimana? Sudah mulai Pak, tidak kayak dulu lah. Mulai sepi juga. Dulu pas pertama-tama itu masih ramai. Binatang sudah banyak juga yang terbuka itu. Hutan kota ini menjadi seperti apa? Mudah-mudahan tambah ramai saja hutan kota ini. Semakin berkembang ya. Singkat cerita nih ya, pada tahun 2020, Pilkada Kota Palu pun digelar. Hadianto Rasid, Dr. Reni Lamajido memenangkan kontestasi itu. Hingga saat ini, dua pasangan pimpinan Kota Palu itu untuk membangun atau minimal merawat kembali hutan Kota Palu yang dulunya adalah ikon warga Kota Palu seakan tak nampak. Ini seakan terbukti melalui kanal Instagramnya. Beliau menjawab pertanyaan warga Kota Palu. Mengapa alasan beliau tidak melanjutkan pembangunan hutan kota Kombona? Yang isi pernyataannya begini. Jadi untuk hutan kota, ya, untuk hutan kota yang membuat pemerintah kota tidak bisa melanjutkan pekerjaan perampungan untuk hutan kota disebabkan karena hutan kota ini bukan milik pemerintah kota. Bukan milik pemerintah kota. Sebenarnya dalam beberapa kali laporan wali kota juga saya sudah menyampaikan hal ini, bahwa hutan kota adalah milik provinsi. Nah, sehingga ya, pemerintah kota tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang ada di sana.
Di tahun kemarin kami sudah meminta kepada provinsi untuk mau menyerahkan lahan hutan kota ini untuk diberikan dan dijadikan aset pemerintah kota. Apalagi kan pemerintah kota juga sudah mengucurkan cukup besar ya pembiayaan untuk membangun sarana prasarana yang ada di hutan kota saat ini. Tapi dikarenakan statusnya waktu itu adalah pinjam pakai, maka kemudian pinjam pakainya berakhir di 2022 awal ya. Nah sehingga dikarenakan Menarik dicermati isi pernyataan wali kota Hadi ini. Alasan utama beliau tidak melanjutkan perjanjian pinjam pakai ini karena pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memberikan lahan ini menjadi aset pemerintah Kota Palu. Pertanyaannya, kenapa perjanjian pinjam pakai yang berakhir di awal 2022 tidak dilanjutkan? Atau memang pemerintah Kota Palu tidak ingin melanjutkan perjanjian pinjam pakai itu? Apa yang salah jika perjanjian pinjam pakai itu dilanjutkan? Bukankah lebih bermanfaat bagi masyarakat Kota Palu? Apakah hutan kota ini dianggap sebagai simbol politik wali kota sebelumnya sehingga pembangunannya pun dihentikan? Banyak pertanyaan yang timbul, tapi umumnya pimpinan berganti, kebijakan pun berganti. Tapi jika kebijakan berganti tanpa alasan yang jelas, minimal pertimbangan baik atau buruk, bukankah menyebabkan pembangunan suatu daerah akan jalan di tempat atau stagnan? Karena setiap yang dibangun oleh pimpinan sebelumnya dianggap oleh pimpinan selanjutnya sebagai simbol politik yang terkesan wajib untuk ditelantarkan. Demikian Urban News kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Ada yang bening, yang lain skip saja.